Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, selalu diberi pertolongan, dan selalu dibimbing hingga menjadi makhluknya yang baik sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita diberi umur yang panjang, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha hakim, maha bijak dalam menggunakan bahasa atau menempatkan kata-kata dalam ayat pada Al-Quran, yang diantaranya adalah mendahulukan jin daripada manusia atau al-jin daripada kata al-insan. Itu semuanya tidak hanya asal-asalan, dan sebaliknya mendahulukan insan atau insun atau manusia daripada kata jin, dan itu punya alasan tersendiri. Itulah Allah Maha Hakim. Di antara alasannya Allah mendahulukan jin adalah karena jin tercipta lebih dahulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, akan kami sampaikan dua ayat yang di dalamnya terdapat satu, mendahulukan kata al-jin daripada al-insan, dan yang kedua, ayat yang di dalamnya mendahulukan insun atau manusia daripada jin, yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tafsir ayat atau penjelasan ayat. Dan sungguh kami telah menciptakan banyak manusia dan jin untuk mengisi neraka jahanam, karena kami mengetahui bahwa mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh para penghuni neraka. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau menggunakannya untuk memahami apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagi mereka. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mau
menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri mereka dan yang ada di alam semesta untuk dijadikan sebagai pelajaran. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah, kemudian merenungkan apa yang terkandung di dalamnya. Mereka itu seperti binatang ternak yang tidak mempunyai akal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Ar-Rahman ayat 56. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Tafsirnya atau penjelasan, di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan, perempuan-perempuan yang dibatasi pandangan mereka hanya untuk pasangan mereka yang tidak pernah disentuh, yang keperawanan mereka belum diambil oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi dua ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 179 dan yang kedua Ar-Rahman 56, di mana jin dan manusia akan dijadikan isi jahanam atau bahan bakar jahanam, itu dikarenakan tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa akal dan hati, kemudian penglihatan serta pendengaran yang oleh Allah diperintahkan untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah, namun mereka tidak mampu, sehingga oleh Allah diancam akan dijadikan sebagai isi jahanam. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasan tentang kenapa didahulukan al-jin daripada al-ins, dan sebaliknya. Penjelasannya seperti berikut. Penjelasan mendahulukan kata al-jin dari kata al-insan. Mendahulukan kata al-jin dari kata al-insan pada surat Al-A'raf 179 itu karena pertama-tama yang berbuat dosa itu iblis laknatullah, dan iblis itu dari jin, maka balasan dosa secara urut didahulukan jin daripada manusia. Sedangkan pada surat Ar-Rahman ayat 56 didahulukan kata al-insan daripada kata al-jin. Itu menunjukkan bahwa yang pertama-tama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manusia daripada jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Al-Jin ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa jin mendengar bacaan Al-Quran dari bacaan manusia, kemudian jin menjadi beriman. Untuk itu dalam mendapatkan balasan amal pun didahulukan manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan, yaitu penjelasan mengapa didahulukan kata jin daripada al-ins dan sebaliknya.
Untuk selanjutnya akan kami tampilkan dua ayat di mana ayat itu mendahulukan jin daripada al-ins, yaitu pada surat Ar-Rahman 33, sedangkan ayat yang ke-39 mendahulukan ins daripada al-jin. Berikut ini penjelasannya. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Tafsir ayat atau penjelasan. Allah berfirman pada hari kiamat, jika sudah mengumpulkan jin dan manusia, wahai jin dan manusia, jika kalian bisa mendapatkan jalan keluar dari salah satu bagian langit dan bumi, maka lakukanlah. Dan kalian tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dengan kekuatan dan petunjuk. Dari mana kalian mendapatkan itu? Surat Ar-Rahman ayat 39. Fa yawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Artinya pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Tafsir ayat atau penjelasan ayat, hari terbelahnya langit itu bertepatan dengan waktu kalian dikeluarkan dari kubur. Tidak ada satupun dari manusia dan jin yang ditanya dosanya. Setelah itu, hisab akan dilakukan di padang mahsyar. Penjelasan mendahulukan kata al-jin dari kata al-insan pada surat Ar-Rahman ayat 33 dan 39. Mendahulukan kata al-jin dari kata al-insan pada surat Ar-Rahman 33 itu karena untuk naik ke langit akan lebih dahulu jin daripada manusia. Manusia terlebih dahulu membuat alat untuk bisa naik ke langit, sedangkan jin tidak menggunakan alat kecuali pemberian Allah yang mampu naik ke langit secara langsung. Sedangkan didahulukan kata al-insan daripada kata al-jin pada surat Ar-Rahman 39 itu menunjukkan bahwa yang dihisab pertama-tama itu manusia, bukan jin. Namun setelah kedua makhluk itu dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan tentang penjelasan mengapa didahulukan al-jin daripada al-ins dan sebaliknya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan dan kemauan serta kesempatan untuk memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.